Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kumbo Adventure, Kumbo Karno Adventure. Di kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tentang dunia adventure, terutama di sini dunia pendakian. Karena beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar ada pendaki yang mengalami eksiden di gunung, entah itu ada hipotermia dan entah itu terpleset dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah pernah kalian dengar dan mungkin pernah kalian alami atau mungkin teman pendakian kalian alami, yaitu tentang hipotermia. Hipotermia, teman-teman, kita sering dengar, mungkin tidak sadar kita pernah mengalaminya atau teman kita pernah mengalaminya. Nah, apa sih itu hipotermia? Apa itu hipotermia? Kok jadi momok yang menakutkan bagi pendaki gunung? Hipotermia adalah turunnya kondisi tubuh kita. Turunnya kondisi tubuh kita, terutama suhu tubuh kita, karena ketidakmampuan tubuh kita dalam menghadapi tekanan suhu dari luar. Biasanya tubuh kita mampu menghadapi tekanan suhu dari luar, ini tidak mampu lagi. Biasanya suhu dari luar ini di bawah 35 derajat Celcius. Ini akan membuat tubuh kita semakin, kalau tubuh kita, efek yang mati ya. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, hipotermia ini ada beberapa gejala yang muncul. Gejala basic, gejala dasar dari hipotermia ini yaitu tentang biasanya lemah jantung. Jantung mulai lemah, kemudian menggigil, tubuh menggigil, lalu bicara mulai cadel, lalu halusinasi. Ada 4 tanda awal terjadinya hipotermia, teman-teman. Nah, hipotermia ini dibagi menjadi beberapa level, beberapa tingkatan, teman-teman. Ada yang level ringan, level sedang, sampai level yang tinggi atau yang paling parah. Level ringan sendiri ini kondisi tubuh dia ada di kisaran 36 sampai 35 derajat Celcius. 36 sampai 35 derajat Celcius. Ini biasanya ditandai dengan tubuh gemetar dan tangan terasa beku. Mungkin kalian pernah mengalami ya, tapi tidak menyadari. Jadi tubuh gemetar, menggigil, gemetar, dan tangan terasa beku, sulit digerakkan. Ini hipotermia ringan. Kemudian kalau semakin parah, semakin dibiarkan dan suhu luar semakin dingin, ini kita akan bisa meningkat ke hipotermia sedang. Ini biasanya suhu antara 35 sampai 34 derajat Celcius. Ini hipotermia sedang. Tandanya seperti apa? Tandanya tubuh gemetar. Gemetarnya semakin hebat, menggigil semakin hebat dari hipotermia yang ringan tadi, dan tubuh semakin tidak terkendali. Gemetar, menggigil, tubuh nggak bisa terkendali, mental berubah. Kondisi mental kita bisa berubah, kita jadi bingung, kita jadi nggak tahu mau ngapain, sampai akhirnya karena kita semakin lemah dan kita di situasi yang dingin banget seperti itu, kita malah ingin buka baju. Ini hipotermia yang level sedang menuju ke parah. Jadi situasi dingin kita malah ingin buka baju, kita bingung mau ngapain. Hipotermia level yang paling tinggi, hipotermia parah. Ini biasanya suhunya sudah di antara 29 sampai 27 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah dari itu. Nah, kondisi seperti apa? Biasanya akan pingsan, kemudian detak jantung sangat lemah, semakin lemah, kemudian nafasnya juga lemah. Nanti diakhiri dengan fungsi-fungsi organ tubuh yang satu persatu gagal fungsi. Jantung gagal fungsi, organ pernafasan gagal fungsi, dan diakhiri dengan fatal, kematian. Itu jadi sangat berbahaya hipotermia ini, teman-teman. Nah, misalnya ada yang terkena hipotermia, apa sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana sih penanganannya?
Penanganannya ada beberapa cara untuk menangani hipotermia ini, teman-teman. Misal ada teman sependakian kita yang terkena hipotermia nih, penanganannya yang pertama, misal dia posisi di luar tenda, segera bawa masuk ke dalam tenda. Di luar tenda mungkin hujan, mungkin anginnya kencang, segera masuk ya, atau ke tempat yang lebih hangat dari suhu luar. Itu yang pertama, bawa masuk dulu, jangan biarkan terbaring di luar tenda. Lalu ganti baju dengan baju yang kering. Misal bajunya basah, entah itu kena hujan, kena air, kena keringat atau apapun, kondisi bajunya basah, dilepas, ganti dengan baju yang kering. Pastikan bajunya kering dan beri dia minuman hangat, bisa teh atau air putih hangat, air jahe, wedang ronde dan sebagainya, terserah. Tapi kami tidak menyarankan menggunakan alkohol ya. Berikan minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuh, tapi tidak menyarankan minuman beralkohol gitu. Dan jika memungkinkan, kalian bisa membuat api unggun. Ini jika memungkinkan ya, cuman jika tidak boleh, dilarang dan sebagainya, tidak usah bikin api unggun. Kalian bisa menghangatkan tubuhnya lagi dengan memakai jaket. Pakaian kering tadi udah, kemudian dilapisi dengan jaket, bisa 2 rangkap jaket, lalu dimasukkan dalam sleeping bag, oke juga. Kaos kaki kalau perlu didobel, pastikan tubuh dia menjadi panas, hangat, seperti itu. Kalian juga bisa kalau mendaki bawa yang namanya emergency blanket, yang dia terbuat dari aluminium foil dan biasanya lipat kecil cuma segini. Ini dimasukkan sapu juga bisa. Jadi pakai itu emergency blanket, silakan dibawa tiap kalian mendaki untuk jaga-jaga saja itu ya. Dan cara penanganan hipotermia yang paling akhir opsinya adalah dengan metode skin to skin, dari kulit ke kulit. Ini kita sebagai penolong memeluk korban hipotermia dari kulit ke kulit. Cuman ini sangat kita sarankan atau bahkan kita wajibkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan sampai laki-laki dengan perempuan skin to skin. Ini akan ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di gunung ya teman-teman. Itu tadi ada pengertian hipotermia, ada gejalanya seperti apa, levelnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu bagaimana mencegah. Kalau lebih baik kita mencegah hipotermia daripada kita menangani hipotermia, ya kak teman-teman. Ada beberapa step, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hipotermia pada diri kita ataupun teman kita. Yang pertama, pilihan musim mendaki. Pastikan kalian memilih musim mendaki yang bukan musim penghujan. Usahakan bukan musim penghujan, musim kemarau. Kenapa? Karena kita untuk meminimalisir resiko terjadinya hipotermia karena dinginnya air hujan. Gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan dengan dingin membuat terjadinya hipotermia. Cuman kalau hujan, posisi hujan ini potensi terjadi hipotermia lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, misal kalian tetap memaksa mendaki musim hujan, ya tetap harus ada persiapan yang lainnya. Selanjutnya kondisi tubuh. Perhatikan kondisi tubuh kalian sebelum mendaki. Pastikan kondisi tubuh kalian, kondisi tubuh teman-teman tim kalian dalam kondisi yang baik. Ya, jangan sampai kalian mendaki dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak sehat gitu. Misalnya kalian udah scheduling, sudah booking tempat, sudah pesan tiket dan sebagainya, sudah siap semua, tinggal berangkat terus gitu. Cuman mendekati hari H, kurang sehari, kalian sakit atau tidak enak badan lah, kurang fit. Ini lebih baik di cancel saja. Tidak peduli persiapan sudah seperti apa, kalau tidak sehat lebih baik cancel, lebih baik batalkan. Kenapa? Lebih baik kita tidak jadi mendaki hari ini, kita batal mendaki hari ini, daripada kita memaksakan untuk mendaki tapi kita hari esok tidak pernah bisa mendaki lagi gitu. Paham ya teman-teman? Pastikan kondisi kalian oke, prima, baru mendaki.
gitu. Karena kalau nggak sehat kalian repot, teman kalian juga repot juga. Lalu gunakan pakaian yang kering saat mendaki. Sediakan pakaian yang kering, spare pakaian ya, pakaian cadangan yang kering, kemudian cepat kering juga, quick dry. Jangan gunakan pakaian jeans dari bahan jeans atau sejenisnya ya, entah itu celana, jaket, atau apapun dari bahan jeans, karena sangat tidak direkomendasikan untuk mendaki gunung. Nanti kalau kena keringat, kena air hujan, dia menyerap air tersebut dan membuat tubuh kita dingin dan juga membuat berat kita dalam berjalan. Tidak rekomendasi menggunakan bahan jeans. Lalu bawa baju hangat. Jangan lupa kalian mendaki harus pakai baju hangat, bawa jaket, sleeping bag, bawa emergency blanket ya, itu kalian bawa. Lalu makanan. Nah, makanan ini jangan sampai kalian mendaki cuma membawa mie instan tok. Jangan sampai. Ya enak sih di gunung, hangat, gurih, mie instan gitu kan, berkuah, wah jos banget. Cuman sangat tidak kita rekomendasikan kalau cuma mie instan saja. Silakan tambah yang lain kalau kalian hobi mie instan ya. Mie instan ada sayurnya, ada dagingnya, ada minimal ada telurnya gitu kan, tambah nasi ya, silahkan. Jadi intinya jangan cuma mie instan kalau saat kalian mendaki gunung, silahkan tambah yang lain. Lebih bagus lagi kalian bawa kayak sumber-sumber protein kayak Choco bar dan sebagainya, granul bar dan sebagainya. Ini lebih cepat lebih bagus dalam menambah energi kalian, dalam menjaga kehangatan tubuh kalian gitu. Lalu yang terakhir, istirahat. Percuma semua step-step, semua tips-tips tadi kita lakukan tapi kita kurang istirahat, cuma tubuh kita akan ngedrop, kita akan kelelahan dan mudah terserang hipotermia. Misalnya ada pos 1, 2, 3 dan seterusnya, silakan istirahat. Kalau nggak kuat mending istirahat ya, pos istirahat atau setiap setengah jam istirahat. Ini lebih bagus karena kita mendaki gunung bukan untuk balapan. Itu istirahat. Itu teman-teman, semoga bermanfaat sharing kita tentang hipotermia. Pastikan kalian mendaki dalam kondisi yang sehat, dan untuk pendaki pemula saya sangat menyarankan kalian belajar dulu teori maupun praktek tentang ilmu-ilmu pendakian dasar. Ya, minimal kalian tahu dulu lah. Jangan sampai misal baru pertama mendaki, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang berpengalaman, langsung mendaki gitu aja. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik juga kalian belajar hal-hal tentang gunung, tentang kegunungan, baru kalian mendaki. Jangan lupa ajak yang lebih berpengalaman. Gitu, terima kasih teman-teman. Salam melestari, stay safe dalam mendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya. Jangan lupa klik like, share.